Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Jeremia Katigana dari kelompok 6 Virologi. Nama saya Sri Windriani dari kelompok 6 Virologi. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami. Nama saya Zulfamin Nurul. Perkenalkan, nama saya Luciana Rotuan Julia Tambunan. Perkenalkan, nama saya Adelia Sukma. Perkenalkan, nama saya Syifa Nur Hikmah. Perkenalkan, nama saya Diastri Eliza Yohana. Perkenalkan, nama saya Anissa Trimulyani. Perkenalkan, nama saya Audrey Arwan Widya. Perkenalkan, nama saya Resta Irma Kumala. Perkenalkan, nama saya Nurin Tirafi. Di sini kami akan mewawancarai dua narasumber. Nah, topik yang diangkat yaitu mengenai tentang revolusi mental yang sedang hangat dibicarakan di Indonesia ini. Sumbernya, yang pertama ada Teh Ani Nopianti dari jurusan Analis Kesehatan. Dan ada Teh Rifa Ahwirunisa dari jurusan Analis Kesehatan. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut ini. Menurut Teteh, pendapat tentang pemuda Indonesia saat ini itu seperti apa, Teh? Pendapatnya pemuda saat ini kayaknya jauh banget ya dari kayak pemuda-pemuda yang sebelumnya gitu. Anaknya teh ngikutin zaman banget, tapi mereka tuh nggak nyari apa yang seharusnya mereka ambil gitu. Mereka yang buruknya juga diambil, yang baiknya juga diambil. Seharusnya kan kalau misalkan mereka pengen ngikutin zaman kayak sekarang, disaring dulu gitu biar tahu mana yang bagus sama mana yang baiknya. Ditambah lagi kan sekarang globalisasi besar-besaran banget ya, jadi banyak banget pemuda gitu ya, khususnya remaja, siswa dan mahasiswa itu banyak banget terbawa arus yang negatif. Tapi ya di samping itu juga banyak juga sih pemuda-pemuda Indonesia yang memang bisa mengharumkan nama bangsa Indonesia. Menurut Teteh, apa itu revolusi mental? Revolusi mental menurut saya itu adalah suatu perubahan untuk mengubah sikap seseorang ya, khususnya jiwa-jiwa pemuda gitu yang ada di bangsa Indonesia ini untuk menuju ke arah yang lebih baik. Ya kayak gitu, revolusi mental emang perubahan mental dari diri kita sendiri ke arah yang lebih baik gitu. Tapi masih sesuai dengan norma-norma yang ada yang masih berlaku di Indonesia. Menurut Teteh, revolusi mental itu penting nggak buat kehidupan kita gitu, khususnya kita tuh sebagai pemuda? Menurut saya revolusi mental itu sangat penting sekali ya, baik sebagai kita sebagai pemuda ataupun bagi masyarakat lainnya gitu. Karena sikap kita itu harus dirubah ya menjadi ke arah yang lebih baik. Ya sama penting juga. Terus kenapa kita harus merubah sikap kita? Kita kan nggak akan mungkin gitu kayak kita tuh masih zaman dulu gitu, padahal perkembangan sekarang tuh udah jauh banget dan kita harus bisa nyesuaiin dengan itu, tapi dibarengin juga dengan sikap yang yang sesuai dengan apa yang seharusnya. Menurut Teteh, apa manfaat revolusi mental bagi pemuda? Manfaatnya banyak sekali ya gitu. Misalnya pemuda sekarang ini kan penyakitnya itu malas banget. Nah, dengan adanya revolusi mental ini ya sedikit demi sedikit gitu sikap malas kita itu dengan tujuan revolusi mental itu ya semoga aja bisa terkikis gitu, dan pemuda-pemuda kita itu bisa membuat sesuatu yang memang sangat bermanfaat gitu untuk bangsa ini. Selain itu banyak juga inovasi-inovasi yang bisa mereka ciptain gitu buat kedepannya, jadi lebih berkembang aja gitu si anak mudanya. Jadi gini Teh, kan sekarang itu pemuda dan karakter pemuda Indonesia sekarang itu banyak yang kurang baik. Apalagi pemuda zaman sekarang karakternya itu banyak yang susah untuk dibentuk, banyak yang nggak baik. Nah menurut Teteh, pendapat Teteh, gimana cara paling efisien untuk membentuk
karakter pemuda itu sendiri dan merevolusi mental mereka? Pertama harus niat dari diri sendiri ya. Kalau misalkan kita nggak ada niatan buat ngerubah sikap kita mah susah. Nah selain itu keluarga juga berperan dalam pembentukan mental kita. Jadi ya dari pembelajaran orang tua kita, terus lingkungan juga. Kalian boleh bergaul dengan siapa aja tapi jangan terbawa sama lingkungan itu. Kalian harus punya pendirian buat diri kalian sendiri. Misalnya juga ya untuk pendidikan karakter itu kan untuk sekarang ini udah ditanamkan di sekolah-sekolah juga, terus di perkuliahan juga gitu kan, dengan adanya masa orientasi kayak gitu kan, bukan hanya jangan sampailah perpeloncoan seperti itu, tapi lebih ke membentuk karakter seseorang. Tokoh revolusi mental yang Teteh ketahui dan kenapa tokoh itu pantas untuk menjadi tokoh revolusi mental? Menurut kita sih Soekarno ya, Soekarno. Kenapa? Karena beliau itu pertama sosok yang sangat disegani sekali ya oleh rakyat Indonesia gitu. Terus dia juga berhasil memerdekakan rakyat Indonesia gitu dari penjajahan dan lain sebagainya. Nah, itu kan kunci utamanya pasti revolusi mental dulu dong. Jadi si rakyat Indonesia diberi keyakinan sedemikian rupa sehingga dia bisa melawan Belanda kayak gitu-gitu. Ya awalnya pasti dari mental. Revolusi mental Insinyur Soekarno itu menurut saya itu yang paling baik sampai sekarang. Revolusi mental seperti apa yang cocok dengan kondisi Indonesia saat ini? Revolusi mental yang bisa membuat si pemuda-pemuda itu teh lebih bangkit lagi, lebih bisa semangat lagi, terus jauh banget dari kata-kata malas gitu. Menyaksikan wawancara kami. Terima kasih juga Terima kasih Teh. Pendapat-pendapat dari narasumber kita tentang apa itu revolusi mental. Di mana bangsa Indonesia ini sedang mengalami masa-masa kritis di mana para pemuda dan pemudinya mengikuti era globalisasi ini tanpa dapat memisahkan hal-hal negatif dan hal-hal positifnya. Maka dari itu kita membutuhkan revolusi mental. Dan maka dari itu kita harus mengerti gitu apa itu pengertian dari revolusi mental. Revolusi mental itu sendiri adalah cara merubah pandangan dan perilaku kita ke hal yang lebih baik, contohnya mencintai negara kita sendiri. Dan tujuan revolusi mental itu sendiri adalah untuk mengubah mental kita agar kita lebih berani untuk mengungkapkan pendapat dan juga untuk mengubah sifat malas kita menjadi sifat yang lebih rajin. Dan untuk melaksanakan revolusi mental itu ada beberapa cara. Pertama itu kita nggak bisa gitu belajar revolusi mental hanya dengan teorinya, karena kita harus punya niat dari hati kita bahwa kita ingin berubah. Yang kedua, dukungan dari orang tua dan keluarga kita itu sangat berpengaruh terhadap perubahan sikap dan perilaku kita gitu ya, terutama mental kita, karena keluarga dan orang tua itu pasti adalah orang-orang yang selalu mendukung kita. Dan yang ketiga, ada pengaruh dari lingkungan sekitar kita. Jangan sampai kita bergaul itu terbawa hal-hal negatifnya gitu. Kita boleh bergaul dengan siapapun, tetapi kita harus bisa mengatur diri kita sendiri. Jangan sampai hal-hal yang buruknya pun kita ambil. Revolusi mental sendiri memiliki peran yang sangat penting dalam kemerdekaan bangsa kita ini, yaitu Bapak Presiden pertama kita yaitu Presiden Soekarno merupakan pelopor penggagas revolusi mental bangsa, di mana beliau ingin merubah bangsa ini menjadi bangsa yang merdeka. Kita harus melengkapi proses reformasi yang sudah berjalan dengan revolusi mental. Dengan revolusi mental, kita kikis habis mentalitas warisan Orde Baru. Kita berantas korupsi, bukan sekedar menangkapi orang-orang yang korup, kita mengembangkan sistem dan budaya tidak korup. Kita harus bangun toleransi dan harmoni. Kita hilangkan sifat rakus. Kita kembangkan budaya dialog dalam memecahkan masalah.
kita tegakkan hukum yang adil dan bangun institusi peradilan yang bersih. Kita tutup rapat ruang gerak bagi para oportunis. Dengan revolusi mental, kita sadarkan bangsa kita yang besar ini bahwa modal utama kita untuk mencapai kemajuan sebuah masyarakat yang adil dan makmur adalah manusia. Ya, modal utama kita adalah manusia, bukan kekayaan alam. Dan hanya bila mana manusia Indonesia memiliki mentalitas yang kompatibel dengan perkembangan zaman, Indonesia akan maju dan menjadi bangsa yang memimpin dan menjadi tauladan dunia. Manusia Indonesia harus berubah dari bersikap pasif menjadi aktif, dari pesimis menjadi optimis. Daripada sekedar mengeluh, lebih baik fokus pada solusi. Dari malas-malasan menjadi giat bekerja, dari mudah menyerah menjadi pantang menyerah, dari berorientasi hasil menjadi berorientasi proses, dari sekedar menjadi penonton menjadi pelaku. Manusia Indonesia harus berdaya. Untuk itu dibutuhkan mentalitas baru dan kita harus menggelorakan revolusi mental. Sekian wawancara dari kedua narasumber. Mohon maaf bila ada kesalahan dan semoga wawancara kami kali ini memberi manfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.